namaku Rangga. Udah hampir 5 tahun aku merantau ke Jakarta. Hidup di ibu kota memang keras, tapi aku lumayan betah. Karena kerjaanku cukup stabil di salah satu kantor swasta. Biasanya, aku pulang ke kampung hanya pas lebaran. Ngumpul sama keluarga, ngobrol sama tetangga, dan menikmati suasana desa yang jauh dari bisingnya kota. Tapi kali ini beda. Aku pulang bukan karena hari raya. Aku pulang karena ada libur akhir pekan panjang. Dan kebetulan, aku lagi penat banget sama kerjaan. Kupikir, ini momen yang pas buat rehat sebentar. Sekadar tidur nyenyak tanpa suara klakson atau deadline. Yang gak aku sadari waktu itu, tanggal yang kupilih buat pulang jatuh pas malam 1 Suro. Sebelum berangkat, ibu sempat nelepon. Nada suaranya terdengar agak panik, tapi beliau berusaha tetap tenang. Rangga, kamu jangan pulang dulu ya. Ini malam 1 Suro. Di kampung kita ada larangan, nak. Suaranya lirih, tapi jelas menunjukkan ketakutan. Aku agak heran. Ibu selama ini termasuk orang yang rasional, nggak gampang percaya mitos. Tapi mendengar nada bicaranya malam itu, aku jadi mikir, jangan-jangan memang ada sesuatu yang beliau sembunyikan. Aku cuma bisa ketawa kecil waktu itu. Bu, masa hal begituan masih dipercaya sih? Aku kan cuma mau nengok rumah, tidur semalam doang. Besok juga udah balik lagi. Ibu sempat diam, lalu cuma bilang, ya udah, hati-hati. Ya, perjalanan dari Jakarta ke kampungku di Ponorogo makan waktu cukup lama. Tapi anehnya, waktu sampai di perbatasan desa, suasananya beda. Jalanan yang biasanya ramai motor dan suara anak kecil main petasan, sekarang sepi total. Kayak gak ada satu orang pun di luar rumah. Langit mendung menggantung, angin berhembus kencang. Daun-daun pohon jati di pinggir jalan berjatuhan. Dan yang paling aneh, aku gak dengar suara jangkrik. Biasanya suara jangkrik itu khas banget di kampung, apalagi pas sore menjelang malam. Tapi ini benar-benar hening, sepi yang bikin bulu kuduk berdiri. Waktu masuk ke halaman rumah, aku ngerasa suasananya dingin. Dingin yang gak biasa, rasanya kayak baru keluar dari kulkas. Udara seolah berhenti. Aku sempat ragu mau buka pintu, tapi karena udah capek, aku buru-buru masuk. Aroma di dalam rumah pun berubah. Biasanya rumah itu bau kayu tua yang khas. Sekarang malah tercium bau wangi wenjen yang aneh, kayak bunga melati dicampur bau tanah basah. Entah kenapa, aromanya bikin dada sesak. Di ruang tamu, ada foto lama almarhum Mbah Kakung. Foto itu udah lama digantung, dan biasanya aku gak pernah merhatiin. Tapi sore itu, mata di foto itu terasa hidup, seolah ngeliatin aku dengan tajam. Pandangan yang gak biasa, pandangan yang bikin aku pengen sepat-sepat masuk kamar dan tutup pintu. Tapi aku tahan. Mungkin cuma perasaanku yang aneh karena kelelahan. Setelah bersih-bersih dan makan mie instan seadanya, aku duduk di teras sambil ngopi, sambil menikmati angin malam. Aku mulai merasa agak tenang, tapi ketenangan itu cuma sebentar. Dari arah kebun belakang rumah, samar-samar terdengar suara gamelan. Halus banget, pelan, tapi jelas. Kayak suara kendang, gong dan suling. Padahal jelas-jelas gak ada acara apa-apa malam itu. Dan setauku, gamelan cuma dibunyikan saat ada kirap atau upacara adat tertentu. Tapi siapa yang mainin malam ini? Aku berdiri, mencoba mengintip ke belakang rumah, tapi gelap. Gak kelihatan. Papa, gamelan itu terus berbunyi beberapa menit, lalu tiba-tiba hilang begitu saja. Hening lagi, hanya suara angin dan daun yang bergesekan okuk-obakuk. Mungkin cuma ada orang iseng, atau mungkin dari radio tetangga, pikirku. Walau dalam hati mulai ada rasa gak nyaman.
Jam 9 malam, aku masuk kamar. Kamar itu dulu sering aku pakai waktu kecil. Rasanya masih sama. Ada ranjang besi, lemari tua, dan satu jendela menghadap ke pohon nangka belakang rumah. Aku bersiap tidur, tapi baru aja aku rebahan. Dari sudut mata aku lihat bayangan putih bergerak cepat di luar jendela. Aku langsung bangun, deg-degan. Apa? Did Barrison? Aku dekati jendela pelan-pelan, tapi gak ada apa-apa. Aku coba nyalain lampu teras. Klik, gak nyala. Aku ke ruang tengah. Tekan saklar. Gak nyala juga. Aku coba semua lampu. Mati semua. Gelap total. Listrik rumah padam begitu aja. Tanpa suara. Tanpa peringatan. HP pun gak ada sinyal. Dan senter satu Satania yang biasa aku simpan, gak tahu kenapa gak bisa nyala juga. Aku berdiri di tengah kamar, mencoba tenang, tapi jantungku berdetak makin kencang. Dingin makin menusuk, dan aku sadar, sejak sore tadi, aku belum dengar suara ayam, kucing, jangkrik, apapun. Seperti kampung ini, diam, bisu, dan aku merasa ada sesuatu yang mengawasiku. Sesuatu yang tahu aku udah pulang di malam yang seharusnya gak boleh ada siapa-siapa yang datang. Aku berdiri di kamar dalam gelap. Napasku mulai gak teratur. Rasanya dada sesak, entah karena dingin yang makin jadi, atau karena rasa takut yang mulai numpuk. Biasanya, kalau mati lampu di kampung, paling gak dari rumah tetangga masih kelihatan cahaya lilin atau senter. Tapi ini gak ada satupun cahaya dari luar jendela. Gelap total, kayak seluruh kampung hilang dari dunia. Aku meraba-raba cari korek sama lilin. Untungnya, di dapur aku masih ingat ada satu lilin bekas mati lampu tahun lalu. Tangan gemetaran waktu nyalain korek. Suara cekrek korek api aja bikin aku kaget sendiri. Begitu api menyala dan lilin nyala, sedikit rasa aman muncul. Tapi cuma sebentar. Karena saat lilin itu nyala, aku baru sadar ada bekas telapak kaki basah di lantai. Dari arah pintu menuju ke tempat aku berdiri. Bekas kaki itu kayak baru aja lewat. Padahal aku yakin banget aku tadi masuk sendirian, dan rumah ini terkunci semua. Gak ada siapapun, gak ada yang bisa masuk. Aku mundur pelan, lilin bergetar di tanganku. Suaraku mulai keluar, walau pelan. Siapa? Siapa di sana? Gak ada jawaban. Tapi di luar jendela, angin makin kencang. Pohon nangka bergoyang hebat. Suaranya mirip suara rintihan. Bukan kayak suara pohon biasa, lebih kayak seseorang yang nangis jauh di belakang rumah. Aku tahan diri buat gak keluar, tapi rasa penasaran campur takut bikin aku ngintip lagi dari celah gorden. Dan di situ, aku lihat sesuatu yang bikin jantungku hampir berhenti. Di jalan depan rumah, ada iring-iringan orang berpakaian serba putih, jalan pelan banget. Mereka bawa obor kecil. Baris rapi kayak orang yang lagi ikut kirap. Tapi yang bikin bulu kuduk meremang, mereka semua gak punya wajah. Muka mereka datar, kosong, gak ada mata, hidung, mulut, cuma kulit putih pucat membentuk kepala. Mereka jalan pelan, tapi langkahnya serempak, suaranya pelan, kayak hentakan kaki di lumpur basah. Tapi yang paling aneh, tanah kampung ini kering, gak hujan dari siang, tapi langkah mereka kayak menginjak becek yang berat banget. Aku mundur, gak berani ngintip lagi. Tangan makin gemetar, lilin nyaris jatuh dari tangan. Kupikir itu semua cuma halusinasi, tapi suara-suara di luar makin jelas. Suara kendang dan gong yang sempat kudengar tadi sore kembali terdengar, tapi kali ini lebih keras, lebih hidup, lebih mengancam. Aku coba baca doa, tapi lidahku berat. Kata-kata gak keluar lancar. Lalu pintu kamarku terbuka sendiri. Pelan, cekit, krik, bunyi engselnya bikin merinding. Dari balik pintu,
muncul bayangan putih sama seperti yang kulihat tadi sore. Tapi kali ini dia masuk. Dia berdiri di ambang pintu, gak bergerak. Badannya tinggi, jubah putihnya kotor, kusam. Tapi bukan itu yang bikin aku hampir pingsan. Wajahnya kosong, sama seperti yang lain. Tapi dori pori-pori, kulit mukanya keluar darah hitam yang menetes ke lantai. Perlahan, aku mundur ke dinding. Lilin terjatuh dan mati. Sekarang gelap total lagi. Dan di gelap itu, aku dengar suara napas. Dekat sekali, panas, berat. Seperti ada yang berdiri tepat di depanku. Lalu suara bisikan pelan, serak, tapi jelas, kamu nggak seharusnya pulang. Malam ini, tiba-tiba semuanya gelap, nggak ada cahaya, nggak ada suara. Aku nggak tahu, aku pingsan atau ketarik kemana, tapi tubuhku seperti jatuh ke dalam lubang dalam, gelap dan dingin. Dan aku tahu, malam itu, aku bukan lagi tamu di kampungku sendiri. Aku udah masuk ke wilayah yang bukan untuk manusia. Dan mereka tahu, aku ada di sana. Aku bangun dengan kepala berat, seperti habis jatuh dari tempat tinggi. Mata masih buram, tapi pelan-pelan, aku sadar, aku ada di dalam rumah. Posisi badanku tergeletak di lantai kamar. Dekat jendela, napasku sesak. Bajuku basah oleh keringat dingin, dan seluruh tubuhku pegal seakan habis dihantam sesuatu yang besar. Langit di luar jendela sudah terang. Pagi, tapi entah kenapa sinar mataharinya pucat, seperti bukan pagi biasa. Rumah juga masih gelap, lampu-lampu tetap gak nyala. Bahkan HP-ku masih gak ada sinyal. Aku cek jam dinding di ruang tamu. Jarumnya berhenti tepat di jam 1:11 malam. Sama seperti waktu terakhir yang aku ingat, sebelum semuanya gelap. Aku keluar rumah pelen-pelen, berharap bisa melihat orang. Jalanan masih sepi, tapi suara burung mulai terdengar. Sedikit lebih hidup dibanding semalam. Aku jalan ke warung depan, tempat biasa aku beli kopi sachet. Kalau di kampung, di sana, aku lihat Pak Man, tetangga sebelah rumah yang udah sepuh, duduk di kursi rotan, sambil nyeduh kopi. Aku langsung nyapa. Pak, tadi malam, itu semua beneran atau cuma mimpi ya? Pak Man nggak langsung jawab, matanya kosong, pandangannya lurus ke jalan depan rumahku. Lama dia diam, lalu dengan suara rendah, dia bilang, kamu lihat mereka ya? Aku nggak bisa bohong. Aku angguk pelan. Iya Pak, saya lihat orang-orang pakai baju putih, nggak ada wajahnya. Mereka jalan di depan rumah. Pak Man geleng-geleng pelan. Mereka bukan orang, Rangga. Mereka arwah yang jaga kampung ini sejak lama. Dulu, setiap malam satu suro, ada kirap dari leluhur, tradisi nenek moyang. Tapi sejak banyak yang merantau dan lupa adat, mereka nggak pernah dikirapkan lagi. Sekarang, mereka jalan sendiri, mencari siapa yang datang tanpa diundang. Aku diam, tenggorokan rasanya kering. Tapi saya cuma pulang, mau nengok rumah sebentar Pak. Pak Man menghela napas. Itu dia salahnya nah. Malam satu suro, kampung ini bukan buat orang hidup. Kalau ada yang nekat pulang, berarti dia udah masuk wilayah yang gak kelihatan. Aku merinding. Pak Man ngelirik aku pelan. Kamu harusnya gak bisa lihat mereka, kecuali kalau mereka udah milik kamu. Aku langsung lemes. Maksudnya, milik gimana Pak? Pak Man berdiri, tangannya gemetar. Kalau kamu udah lihat mereka, udah dengar suara gamelan mereka, dan kamu masih hidup, itu artinya kamu udah dibuka matanya. Sekarang kamu gak bisa balik lagi seperti semula. Kamu mungkin bisa keluar kampung, tapi kamu gak akan pernah benar-benar pergi. Aku langsung pamit dan buru-buru pulang.
Di rumah, aku beresin semua barang. Gak peduli, baju belum kering, makanan belum habis. Aku cuma pengen keluar dari kampung secepat mungkin. Gak mau satu malam pun nambah di sana. Pas aku keluar dan naik motor, aku sempat melihat ke arah jalan kecil belakang rumah. Di sana, ada satu sosok berdiri, pakai baju putih, jubahnya panjang, mukanya masih sama, kosong. Tapi kali ini, dia nunjuk ke arahku, pelan, dan di tangannya yang satunya, ada sesuatu yang seperti topeng dari tanah liat, topeng tanpa lubang mata dan mulut. Aku gas motor sekencang-kencangnya. Jalanan mulai ramai. Suara ayam dan orang-orang mulai terdengar. Aku pikir aku udah aman. Tapi saat sampai di gapura keluar desa, aku heran. Di depan, jalanan bercabang. Padahal, kampungku cuma punya satu jalan keluar. Aku pilih jalan kanan. Jalan lurus. Tapi, setelah 2 menit, aku kembali ke tempat yang sama. Balik lagi ke gapura. Aku ulangi ke kiri, sama aja. Balik lagi. Aku mulai panik. Aku berhenti, coba atur napas, buka Google Maps, tapi sinyal tetap mati. Layar cuma muter terus, dan di belakangku, suara gamelan mulai terdengar lagi. Perlahan, tapi jelas, kendang, gong, suling, dan langkah kaki. Aku sadar. Aku gak pernah benar-benar keluar dari kampung ini. Mereka membiarkanku merasa bebas, hanya untuk kembali lagi. Dan sejak hari itu, aku gak pernah bisa pergi. Siang terasa biasa. Aku bisa ngobrol sama orang kampung, bisa keworeng, bisa nyapa tetangga. Tapi, tiap malam satu suro, rumahku jadi sunyi. Listrik padam, gamelan berbunyi, dan mereka berjalan lagi melewati rumahku tanpa wajah, membawa obor, seolah sedang mencari orang berikutnya. Dan buat kamu yang lagi nonton cerita ini, kalau suatu hari kamu nemu kampung kecil yang sepi di tengah hutan jati dengan gapura tua berlumut, jangan asal mampir, jangan tanya arah, jangan nekat nginap, karena bisa jadi kamu gak akan pernah bisa keluar lagi.